Selamat sore sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam channel Facebook GBI Agrave di program Pilihlah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Episode kali ini kita sudah memasuki episode ke-32 dan kita kedatangan narasumber kita, Dr. Stephen Liao. Selamat sore. Ya, selamat sore kepada Pak Hendry dan juga saya ucapkan selamat sore kepada sahabat kebenaran sekalian yang menunggu dan bergabung bersama dengan kita. Ya, perlu sahabat kebenaran ketahui bahwa program ini kita adakan setiap hari Minggu jam 3, jadi pastikan Anda tetap mengikuti karena kita akan membahas berbagai topik kekristenan. Dan untuk kali ini topik yang kita angkat adalah pemilihan yang alkitabiah. Benar. Ya. Jika sahabat kebenaran mengikuti acara kita minggu-minggu yang lalu, Dr. Stephen sudah menyinggung soal lingkup penebusan Kristus. Ya. Dan di situ sudah dibahas panjang lebar. Dan sekarang bagaimana caranya Tuhan? Apakah Tuhan itu memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan atau apakah memang ada syarat-syaratnya? Dan hari ini kita akan membahas lebih detail bagaimana pemilihan yang ada di dalam Alkitab yang sesuai dengan Alkitab. Dan saya ingatkan kepada sahabat kebenaran, selama acara ini berlangsung, Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda dalam komentar di Facebook Anda. Dan jika di sesi tanya jawab nanti, jika Anda ingin interaksi langsung dengan kami, Anda bisa live WA call kami di 0811 9222 313. Baik, saya langsung saja kepada Dr. Stephen untuk memberikan pemaparannya bagi kita semua. Ya, terima kasih kepada moderator yang hari ini dilayani oleh Pak Hendry. Dan seperti yang tadi sudah diperkenalkan, topik kita hari ini memang adalah topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu pemilihan yang alkitabiah, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemilihan, ya kadang-kadang orang langsung berpikir, oh, yang mengajarkan mengenai pemilihan adalah kelompok Calvinis misalnya. Dan seringkali kalau ada gereja yang mengajarkan pemilihan dianggap Calvinis. Padahal tidak demikian juga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, karena kita perlu berada pada posisi yang alkitabiah. Namun kita tidak perlu juga mengikuti sistem-sistem manusia manapun. Kata pemilihan itu sendiri memang ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kita tidak masalah mengatakan bahwa ada doktrin tentang pemilihan dalam Alkitab. Namun, yang penting adalah apa sebenarnya pengajaran Alkitab mengenai pemilihan. Ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan oleh karena itu, kita ingin melihatnya. Nah, tentu ini sebenarnya topik yang sangat luas sekali dan bisa dibahas dengan panjang lebar. Saya hanya akan menyentuh sari-sarinya atau inti-intinya pada hari ini. Pertama, kalau kita bicara mengenai pemilihan, untuk menghemat waktu dan kita langsung ke intinya, saya akan lebih banyak berbicara dari sudut pandang perjanjian baru, ya, walaupun di perjanjian lama sebenarnya ada juga ya yang bisa kita bahas. Namun pengembangan doktrin tentang pemilihan ini tentunya mencapai pada puncaknya di perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan memilih, katanya. Ya, Tuhan memilih orang-orang tertentu, dan kata pemilihan atau memilih itu berasal dari kata Yunani eklegomai. Dan ada beberapa ayat yang bisa kita baca. Pertama-tama coba kita buka dulu di dalam Efesus pasal 1, coba kita lihat di sini. Efesus pasal 1
ayatnya yang ketiga dan yang kelima misalnya ayat 1 sampai pasal 1 ayat 3 sampai 5, silakan tolong dibaca. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oke, baik. Ini adalah salah satu ayat yang sangat fondasional, sangat mendasar untuk mengerti tentang pemilihan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Nomor satu, kita melihat Alkitab memang mengajarkan Allah ada memilih, ya. Allah memilih kita. Dikatakan kita di sini itu dalam pengertian orang-orang yang diselamatkan atau orang-orang yang percaya, begitu. Jadi doktrin pemilihan itu memang ada di dalam Alkitab. Namun yang tidak ada adalah doktrin pemilihan yang tak bersyarat atau yang disebut sebagai unconditional election. Nah, itu tidak ada tercantum seperti itu di dalam Alkitab. Jadi, apa itu doktrin unconditional election? Doktrin unconditional election, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang pemilihan yang tak bersyarat, ini adalah salah satu poin utama di dalam sistem teologi yang kita sebut sebagai Calvinisme, begitu. Dan apa yang dimaksud dengan pemilihan yang tak bersyarat? Ya, Anda boleh cek di buku-buku Calvinis atau di pengakuan iman Calvinis seperti pengakuan iman Westminster salah satunya yang sangat terkenal itu. Pemilihan yang tak bersyarat yang dimaksud oleh Calvinis adalah bahwa Allah sejak kekekalan katanya telah memilih, ya, telah memilih manusia-manusia. Dan ingat, ini sejak kekekalan katanya, memilih manusia-manusia yang mana yang akan diselamatkan dan yang mana yang akan binasa. Ya, jadi yang akan diselamatkan ini disebut orang pilihan nantinya, elect, orang-orang pilihan. Sedangkan orang yang tidak diselamatkan ini, mereka punya istilah dalam bahasa Inggris reprobate, atau orang-orang yang bukan pilihan lah, non-pilihan. Dan Tuhan sudah pilih dua kelompok ini, tetapi kuncinya adalah secara tidak bersyarat. Dan secara tidak bersyarat maksudnya tanpa melihat kondisi apapun, ya, tanpa melihat hal apapun dari diri orang-orang yang dipilih ini. Ya, jadi tidak melihat perbuatannya, juga tidak melihat imannya, tidak melihat apapun, intinya tidak melihat sesuatu dalam diri orang-orang yang dipilih ini. Jadi itu adalah doktrin pemilihan yang tidak bersyarat, begitu. Sehingga boleh dikatakan dalam doktrin pemilihan yang tidak bersyarat ini, jadi yang Calvinis ajarkan adalah Tuhan memilih siapa yang akan diselamatkan, dan kemudian pemilihan ini tanpa syarat, dan Tuhan yang atur semuanya sedemikian rupa sampai dia selamat. Termasuk masalah dia percaya Yesus, masalah dia bertobat, masalah dia menjadi lahir baru, itu semua Tuhan yang atur. Ya. Boleh dibilang di dalam doktrin pemilihan yang tak bersyarat ini, seseorang dipilih untuk diselamatkan, maka Tuhan akan memastikan dia akan percaya. Jadi dia menjadi percaya karena Tuhan pilih. Gitu ya. Dia menjadi percaya karena Tuhan pilih, bahkan dia dilahirbarukan dulu, baru dia menjadi percaya. Itu adalah urut-urutan di dalam doktrin Calvinis atau di dalam doktrin pemilihan yang tak bersyarat, begitu. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata itu bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Alkitab tadi kita baca memang ada mengajarkan pemilihan, tapi di dalam Alkitab tidak pernah muncul satu kali pun istilah pemilihan yang tak bersyarat. Tidak ada istilah itu. Jadi istilah itu adalah hasil kesimpulan teologi oleh sebagian orang, begitu. Istilah pemilihan yang tak bersyarat tidak muncul dalam Alkitab, dan juga tidak ada disebutkan sebenarnya. Nah, kita ingin belajar sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan tentang pemilihan. Kita mulai dari Efesus pasal 1 di sini. Efesus pasal 1 ayat
3 dan 4 dan 5 tadi, memang ada pemilihan, tapi tidak dikatakan tidak bersyarat. Perhatikan di ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, memang pemilihan ini terjadi sebelum dunia dijadikan. Tetapi tidak dikatakan tanpa syarat, melainkan dikatakan di dalam Dia. Siapa Dia di sini? Kalau kita lihat kembali di ayat yang ketiga, Dia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Jadi pemilihan itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan saya perlu mengawali dengan mengatakan bahwa tidak semua kata pemilihan atau insiden pemilihan dalam Alkitab itu berhubungan dengan masalah keselamatan sebenarnya ya. Dan ini yang kadang-kadang sering disalahpahami. Ada pemilihan yang berkaitan dengan pelayanan. Ya, sebagai contoh, saya bukakan di dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-6. Coba kita lihat di sini. Ayatnya yang ke-70. Ya, tolong dibacakan. Oke, Yohanes 6 ayat 70, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya, jadi Tuhan Yesus di sini berbicara kepada 12 orang muridnya, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Kata memilih di sini adalah kata yang sama yang tadi saya sebutkan, yaitu eklegomai. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini mengacu, kalau kita lihat ayat 71-nya, mengacu kepada Yudas Iskariot. Jadi jelas pemilihan yang dimaksud di sini bukan pemilihan kepada keselamatan. Tapi pemilihan apa yang dimaksud di situ? Pemilihan kepada suatu pelayanan, yaitu pemilihan kepada jabatan rasul di situ. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita melihat kata pemilihan dalam Alkitab, kita harus bedakan dulu ini pemilihan untuk apa. Tapi kembali ke dalam yang Efesus 1 ayat yang keempat tadi, ini memang pemilihan untuk atau berkaitan dengan keselamatan. Ya, yang di Efesus 1 ayat 4 ini ada hubungannya dengan keselamatan. Mengapa? Karena kalau kita baca terus ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, katanya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dan pemilihan dikaitkan dengan penentuan dari semula di ayat yang kelima. Jadi orang yang dipilih ini ditentukan dari semula. Kata ditentukan dari semula ini istilahnya adalah predestinasi. Jadi dalam Alkitab KJV dia memakai istilah predestinate atau predestinasi gitu, untuk menjadi serupa dengan ini Yesus Kristus gitu ya. Nah, jadi satu hal yang kita observasi adalah bahwa Alkitab tidak mengatakan ini tanpa syarat. Itu adalah asumsi. Alkitab mengatakan bahwa ini dilakukan di dalam Kristus. Kalau misalnya pemilihan yang tanpa syarat itu benar, maka akan bertabrakan dengan banyak sekali ayat firman Tuhan yang lain. Gitu. Misalnya, bertabrakan dengan apa? Ya, kalau misalnya memang Tuhan memilih tanpa syarat, jadi dari awal, sebelum diciptakan bahkan, Tuhan sudah bilang, saya mau ciptakan yang ini untuk binasa, saya mau ciptakan yang ini untuk selamat, tanpa ada syarat, tanpa melihat apapun. Maka itu berarti bahwa dari awal Tuhan tidak menginginkan semua manusia diselamatkan. Ya. Dari awal, rencana Tuhan dari awal adalah sebagian manusia binasa, sebagian manusia itu selamat, begitu. Dari awal, ya. Dan itu berarti Tuhan tidak ingin semua manusia selamat. Gitu. Nah, ini bertentangan sekali dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Di mana itu? Bisa kita lihat ya, misalnya di 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius. Kita baca dari ayat 1 ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, tolong silakan baca. Ya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Masih ayat 6. Dan yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Baik, jadi ini berhubungan dengan yang tadi disinggung oleh moderator Pak Hendri. Waktu yang lalu kita belajar mengenai penebusan Yesus Kristus. Begitu. Apakah Yesus Kristus menebus semua manusia atau hanya sebagian manusia saja? Dan kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus menebus semua manusia. Dan kalau Yesus Kristus menebus semua manusia, maka tidak masuk akal bahwa Dia tidak menginginkan semua manusia diselamatkan. Gitu. Dan memang Alkitab mengajarkan, misalnya di ayat yang keempat, ayat 3 dan 4 gitu ya, Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, begitu. Jadi semua orang sudah dikasih pengetahuan. Oleh karena itulah maka Yesus juga mati bagi semua orang. Saya katakan bahwa pengajaran ini bertalian, ada hubungan mata rantainya. Calvinisme adalah suatu sistem yang dia satu poin dengan poinnya saling terangkai. Ya, misalnya dia percaya pemilihan yang tidak bersyarat, maka secara logis dia percaya penebusan Yesus juga terbatas. Jadi hanya yang Tuhan dari awal mau selamatkan, yang Dia pilih inilah yang ditebus, begitu. Yang lain yang Tuhan tidak pilih, untuk apa ditebus? Memang dari awal Tuhan tidak ingin mereka selamat, gitu. Jadi kalau yang satu benar, yang satu benar juga. Kalau pemilihan tak bersyarat itu benar, maka penebusan yang terbatas juga benar. Tetapi sebaliknya, kalau penebusan itu adalah universal, artinya Tuhan, sebagaimana Alkitab katakan banyak sekali bahwa dia mati bagi semua manusia, itu benar, maka pemilihan juga tidak mungkin, ya, tidak bersyarat. Gitu. Nah, jadi kita melihat kalau kita mengambil pemilihan yang tak bersyarat, akan bertentangan dengan banyak ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Gitu. Akan bertentangan dengan ayat yang berkata bahwa Allah mengasihi dunia ini. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini, begitu. Dan Ia mendamaikan dosa, ya, seluruh dunia di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia, begitu. Dan kalau misalnya Allah dari awal tidak mau, ya, sebagian orang diselamatkan, Dia tidak pilih mereka secara tanpa syarat, maka untuk apa mendamaikan dosa mereka? Begitu. Jadi tidak masuk. Ya. Dan ini akan membawa atau memimpin kepada suatu pertanyaan atau keraguan tentang karakter Allah itu sendiri. Gitu. Apakah Allah ada menciptakan manusia hanya untuk dibinasakan saja, tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan sebenarnya. Tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk diselamatkan. Karena dari awal memang sudah dipilih untuk tidak selamat. Jadi tidak mungkin selamat. Tidak ada keselamatan diberikan kepada mereka. Apakah Allah kita Allah yang seperti itu karakternya? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita menolak pemilihan yang tak bersyarat, dan kita cari di dalam Alkitab sebenarnya pemilihan Alkitabiah itu seperti apa. Dan kita mendapatkan jawaban, ya, bahwa pemilihan seperti tadi kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, pemilihan itu adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Artinya, Tuhan memilih orang-orang yang berada di dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah berada di dalam Yesus Kristus. Kalau Anda berada di dalam Yesus Kristus, maka Anda diselamatkan. Begitu. Dan bagaimana caranya kita bisa berada di dalam Yesus Kristus? Coba kita buka di dalam Filipi pasal 3. Bagaimana caranya kita bisa berada di dalam Yesus Kristus? Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Oke, Filipi 3:9. Silakan dibacakan. Dan berada dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Berada di dalam Dia. Siapa Dia di situ? Kalau Anda lihat di atasnya, Dia adalah Yesus Kristus. Berada di dalam Yesus bukan karena kebenaran sendiri, katanya, melainkan karena kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kita bisa berada di dalam Yesus ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka posisi kita orang berdosa tadi, yang tadinya kita orang berdosa, ditukar dengan kebenaran. Ya, kita menjadi orang benar. Makanya tadi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, seperti di dalam Perjanjian Lama, Abraham dianggap benar bukan karena dia hebat, karena dia misalnya, atau karena dia disunat, bukan. Karena dia dibenarkan sebelum dia disunat. Tapi Nats Kitab Suci berkata, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Bukan juga karena usaha dia, karena kehebatan dia, gitu. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi memang itu adalah dasar dari keselamatan, dan itu sangat masuk akal sekali. Ya, karena pemilihan yang kepada keselamatan ada syaratnya nggak? Kita harus bertanya, keselamatan itu sendiri ada syarat atau tidak? Gitu. Kadang-kadang ada hal yang aneh, ada sebagian orang mengajarkan pemilihan itu tidak bersyarat, tapi keselamatan itu bersyarat. Kalau kita bilang agak nggak nyambung, ya kenapa? Karena kalau pemilihan orang yang dipilih ini kan pasti selamat, ya. Orang yang dipilih ini selamat. Nah, keselamatan ada syarat nggak? Gitu. Kalau keselamatan ada syarat, ya berarti pemilihannya juga ada syarat. Dan syaratnya adalah syarat dari keselamatan itu sendiri. Apa syarat keselamatan, saudara? Apa yang Alkitab ajarkan mengenai syarat orang diselamatkan? Ya, ternyata kita dapatkan dalam Alkitab, syarat orang diselamatkan adalah dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Kepala penjara di Filipi yang pernah bertanya kepada Paulus waktu dia kira semua tahanan sudah lari, ya, dan dia hunus pedang, dia mau bunuh diri sendiri. Ya, Paulus bilang, jangan stop, ya. Dia datang, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dan Paulus menjawab, percayalah engkau kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Jadi syarat dari keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus, iman antara lain, dengan kata lain, ya, iman. Maka karena pemilihan itu kepada keselamatan, ya, maka keselamatannya ada syarat, pemilihannya juga ada syarat. Ya. Nah, mungkin ada yang berkata, tapi orangnya kan belum ada, karena dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Manusianya belum ada, bagaimana dia bisa punya iman? Nah, mungkin ada yang berkata demikian. Nah, jawabannya adalah, kita buka lagi ayat firman Tuhan. Jawabannya adalah karena pra-pengetahuan Tuhan, atau Tuhan sudah mengetahui sebelum orang itu lahir, ya, sebelum orang itu ada, Tuhan sudah tahu apakah dia akan percaya kepada Yesus atau tidak sebenarnya. Coba kita lihat di dalam Roma misalnya. Roma pasal 8. Ini juga ayat tentang pemilihan yang penting dan sangat bagus. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Nah, saya akan bacakan saja. Saya katakan sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini sebenarnya ada suatu kesalahan ini, ya, atau kekurang tepatan penerjemahan di sini. Sebenarnya bukan semua orang yang dipilihnya. Ya, saya akan bukakan bagi Anda sekalian Alkitab King James Version di ayat ini. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Dan di dalam Alkitab KJV dikatakan, for whom he did foreknow. Ya, jadi bukan dipilih, kalau pilih adalah chosen or elect. Tapi di sini for whom he did foreknow. Jadi siapa yang dia ketahui dari semula. Dia ketahui. Jadi bahasa Yunaninya adalah proginosko di sini. Proginosko. Ginosko itu mengetahui, pro itu artinya pra, ya, pra. Jadi foreknow. Jadi orang-orang yang dia sudah ketahui dari semula, ya, orang-orang itu juga yang dia predestinasikan itu tadi. Jadi ini mengajarkan predestinasi berdasarkan pengetahuan awal Allah,
Ya, jadi ini cocok dengan yang di Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Loh, kan kitanya belum ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Bagaimana Tuhan memilihnya? Nah, itu berdasarkan pra pengetahuan. Dan ini ditekankan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 2, dan saya akan bacakan juga dalam KJV, tapi karena lebih tepat ini penerjemahannya. 1 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Kalau bahasa Indonesianya dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Di sini ya, sesuai dengan rencana Allah. Tetapi dalam bahasa aslinya, kata rencana di sini kembali dari kata prognosis sebenarnya. Prognosis, jadi pra pengetahuan Allah. Makanya dalam KJV diterjemahkan, elect according to the foreknowledge of God. Ya, jadi dipilih berdasarkan pra pengetahuan Allah, begitu. Jadi jelas Alkitab tidak pernah berkata bahwa pemilihan itu tanpa syarat. Tidak ada ayatnya yang berkata, oh tidak ada syarat pemilihan, gitu. Tidak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Tetapi Alkitab ada mengajarkan pemilihan itu di dalam Kristus. Ya, kemudian Alkitab mengajarkan pemilihan itu berdasarkan pra pengetahuan Allah. Ya. Dan mungkin kita buka satu ayat lagi di dalam Roma pasal 9. Nah, ini ayat yang kadang-kadang mereka bilang, nah ini pemilihan tanpa syarat katanya di sini ya. Roma 9 ayatnya yang ke-11 misalnya dikatakan di situ. Sebab, ya, saya bacakan, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ya. Nah, di sini berbicara mengenai ini ya. Ini sebenarnya suatu ilustrasi yang Paulus pakai untuk dia pakai ilustrasi Yakub dan Esau di sini. Paulus pakai ilustrasi Yakub dan Esau, ada dua anak dari satu ibu yang tapi Tuhan ya, pilih salah satunya, gitu, pilih salah satunya. Dan dikatakan rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Sebenarnya dan Calvinis langsung mengambil ayat ini berkata, lihat nih, tidak ada syarat kan, bukan berdasarkan perbuatan. Namun itu salah saudara kasih Tuhan, karena tidak dikatakan tanpa syarat. Tidak dikatakan tanpa syarat, tapi dikatakan bukan berdasarkan perbuatan. Nah, bukan berdasarkan perbuatan tidak sama dengan tanpa syarat, gitu. Karena bisa saja syaratnya yang lain, bukan perbuatan. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh orang. Mereka lihat bukan tanpa perbuatan, ya, bukan berdasarkan perbuatan, seolah-olah itu membuktikan tanpa syarat. Nah, tidak. Ya. Karena memang keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dengan jelas dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu, jangan ada orang megahkan diri. Keselamatan itu bukan karena kehebatan kita mampu berbuat sesuatu sehingga Tuhan kagum, ya, atau kasih kita nilai lulus, nilai kamu kayak ujian gitu kan, kalau di atas 60, di atas 70 lolos gitu, ya tidak, itu berdasarkan kemampuan kita berarti. Tetapi Alkitab mengajarkan, ya, perbuatan itu adalah buah dari keselamatan, ya, bukan berarti perbuatan nggak penting ya. Perbuatan itu buah dari keselamatan, tapi keselamatan itu sendiri adalah berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan, begitu. Dan oleh karena itu pemilihan juga bukan berdasarkan perbuatan. Ya. Lalu dikatakan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Nah, dikatakan berdasarkan panggilannya. Nah, berdasarkan panggilan juga tidak mengindikasikan bahwa itu tanpa syarat. Ya. Panggilan itu apa, saudara kasih Tuhan? Panggilan Injil itu apa? Panggilan dalam Alkitab itu apa? Panggilan dalam Alkitab adalah bertobatlah, berilah dirimu percaya kepada Yesus Kristus, gitu. Ya, jadi itu adalah panggilan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita katakan bahwa dan ada sebagian orang ya bisa saja berargumen bahkan bahwa pemilihan yang dimaksud di sini bukan berkaitan dengan keselamatan, ya, tapi berkaitan dengan
pemilihan Yakub sebagai Israel di situ sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi nggak masalah sebenarnya. Kalaupun mau dikatakan bahwa ini berkaitan dengan keselamatan, itu pun tidak dikatakan bahwa ini adalah pemilihan yang tak bersyarat begitu. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan kembali kalau pemilihan yang tak bersyarat, nomor satu, tidak ada kata-kata seperti itu dalam Alkitab. Itu adalah hasil kesimpulan teologis, tetapi akan tabrakan dengan ayat Alkitab mengatakan Tuhan ingin semua orang diselamatkan, bertabrakan dengan karakter Allah yang adil dan baik, yang kita yakin dia tidak akan menciptakan manusia hanya untuk dibinasakan saja tanpa ada kesempatan apa-apa. Ya, kemudian bertabrakan dengan penebusan yang bagi semua manusia dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi tabrakan-tabrakan yang lain. Bertabrakan dengan fakta bahwa Allah mengasihi dunia. Jadi pemilihan tak bersyarat bertabrakan dengan banyak hal. Sebaliknya kita akan lihat pemilihan yang alkitabiah. Pemilihan yang alkitabiah adalah pemilihan yang di dalam Kristus. Ya, di Efesus 1 ayatnya yang keempat, di dalam Kristus. Tuhan memilih orang-orang yang ada di dalam Kristus. Bagaimana kita berada dalam Kristus menurut Alkitab? Tadi di Filipi sudah kita baca. Pemilihan di dalam Kristus adalah pemilihan berdasarkan kebenaran karena kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan kita dapatkan bahwa pemilihan itu memang sebelum dunia dijadikan. Caranya bagaimana? Berdasarkan pra-pengetahuan Allah. Foreknowledge, ya, pro-ginosko atau prognosis. Di situ pra-pengetahuan Allah. Dan bahwa pemilihan itu tidak berdasarkan perbuatan baik kita, ya, melainkan berdasarkan panggilan Tuhan, ya, yang cocok dengan panggilan keselamatan tentunya. Jadi, apakah kita percaya pemilihan? Ya, kita percaya pemilihan yang alkitabiah. Ya, kita tidak percaya pemilihan yang tanpa syarat, gitu ya. Kenapa ada sebagian orang senang dengan pemilihan yang tak bersyarat? Karena mereka berpikir ya bahwa kalau pemilihan itu ada syarat, seolah-olah ada jasa kita, gitu. Seolah-olah ada kehebatan manusia di dalam keselamatan nantinya, gitu. Dan ya saya bersimpati dengan ini pandangan ini, namun ini pandangan yang salah, begitu. Artinya begini, Tuhan menuntut manusia beriman, ada tanggung jawab manusia. Adanya tanggung jawab manusia bukan berarti manusia ada jasa, begitu. Karena iman itu bukan jasa, iman itu menerima sebenarnya. Ya, seperti Tuhan siapkan hadiah. Lalu dia mau kasih hadiah itu sama kita. Tentu kita harus terima. Nah, terima itulah percaya, iman itu. Ya, kalau kita nggak percaya, kita tolak. Ya, tapi percaya itu hanya menerima saja. Kita nggak keluar uang sedikit pun untuk beli hadiah itu sebenarnya. Demikian juga tidak ada apapun yang kita lakukan yang bisa membayar atau mendapatkan keselamatan itu selain kita terima aja, tinggal terima. Gitu. Kita nggak mampu bayar. Ya. Nah, sebagian orang seolah-olah dituntun kepada pola pemikiran bahwa pemilihan itu harus tidak bersyarat supaya manusia tidak ada jasanya. Saya setuju bahwa manusia memang tidak ada jasanya di dalam keselamatan, ya, tetapi bukan dengan cara membuat pemilihan yang tak bersyarat. Karena kalau pemilihan yang tak bersyarat, dia jadi double-edged sword atau kita bilang pedang sisinya dua. Ya, Anda ingin menghilangkan tanggung jawab manusia di dalam keselamatan, maka dengan satu tebasan, Anda akan menghilangkan juga tanggung jawab manusia dalam kebinasaan. Gitu. Karena kalau misalnya Anda bilang bahwa tanpa ada syarat, tanpa melihat apapun, manusia sudah dipilih sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka, maka yang dipilih masuk neraka ini atau kaum reprobat ini juga tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menyebabkan dia dibinasakan, begitu. Karena tidak ada apa-apa dalam diri kelompok yang di-elect, ya, yang dipilih, maka tidak ada apa-apa juga dalam diri orang yang dibinasakan. Jadi ketika Anda membuat unconditional election, maka Anda pada saat yang sama membuat juga unconditional reprobation. Ya, pemilihan yang tak bersyarat satu paket dengan pembinasaan yang tanpa syarat juga. Begitu. Dan itu bertentangan dengan sifat Tuhan, kita lihat, ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menuntut iman untuk diselamatkan, dan itu bukan jasa kita, bukan kehebatan kita. Jadi Tuhan tetap yang harus dipermuliakan, tapi manusia tetap dituntut tanggung jawabnya. Itu yang alkitabiah. Oke. Baik, sahabat kebenaran sekalian, kita telah mendengarkan pemaparan yang begitu jelas. Jadi
Pemilihan kita adalah jika kita di dalam Yesus Kristus. Benar. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda sekalian sudah berada di dalam Yesus Kristus? Kiranya ini menjadi perenungan. Dan sebelum kita masuki sesi tanya jawab, kita akan ada beberapa pesan yang akan lewat ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.